Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan keberlimpahan. Dan juga mudah-mudahan dalam semangat dalam mencari rezeki, semangat dalam beraktivitas, dan semangat dalam beribadah. Saudaraku, bicara nasib, setiap orang pasti menginginkan kondisi nasib yang baik. Namun kenyataan yang ada, nasib itu ada dua. Ada yang baik-baik saja, ada yang kurang baik atau tidak baik. Dan setiap kita pasti menginginkan kondisi nasib hidup kita selalu baik. Lalu bagaimana yang saat ini nasibnya terpuruk? Jangan patah semangat saudaraku. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips rahasia cara mudah merubah nasib buruk menjadi lebih baik, insya Allah. Lalu apa saja rahasia merubah nasib buruk menjadi lebih baik? Yang pertama adalah niat yang kuat dan tekad yang mantap. Ya, betul. Untuk merubah sesuatu, apalagi nasib hidup kita, keadaan kita, maka harus kuat niat kita untuk merubahnya. Dan juga tekad yang kuat untuk sungguh-sungguh. Karena kalau niatnya nggak kuat, otomatis tekadnya juga tidak mantap. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat." Segala sesuatu tergantung dengan niat. Biasanya niat itu menjadi sebuah roda, ya kan, pemicu untuk menghantarkan kita, ya kan, mencapai sebuah tujuan. Niat dan tekad insya Allah akan menggerakkan kita mencapai kepada impian. Namun kalau kita tidak mempunyai niat, tidak mempunyai tekad dan semangat yang sungguh-sungguh, maka otomatis tidak akan ada perubahan apapun dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang pertama, tolong diperhatikan saudaraku, untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik, kuatkan niatku. Saya berniat untuk merubah nasib saya untuk menjadi lebih baik, dan seterusnya. Lalu yang kedua, rahasia merubah nasib menjadi lebih baik adalah dengan cara merubah pola pikir kita, merubah sudut pandang kita. Kita harus meyakini bahwa kita mampu, kita bisa merubah nasib kita menjadi lebih baik. Hilangkan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif yang menjatuhkan diri kita untuk berubah. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Maka rubahlah pola pikir dan sudut pandang yang positif. Jangan lihat dari sisi negatifnya. Orang yang tidak sempurna saja, maaf tanda kutip, tidak sempurna tubuhnya atau cacat, itu banyak yang sukses karena memiliki sebuah tekad yang kuat, niat yang kuat, dan pola pikir mindset yang positif. Oleh karena itu, yang kedua ini para sobat dan saudaraku, rubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Bahwa segala sesuatu kalau kita mau, insya Allah bisa. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Yang ketiga, rahasia merubah nasib menjadi lebih baik adalah kita harus merubah kebiasaan buruk kita kepada kebiasaan yang baik. Ya, betul sekali saudaraku. Kebiasaan yang buruk ini akan menjadi sebuah pemicu membuat nasib kita buruk. Contoh kebiasaan buruk nih, misalkan malas bekerja, sering lambat, sering menunda-nunda. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan buruk. Atau melakukan hal-hal yang sepele, ya kan, menganggap enteng sebuah dosa, sebuah perkara kecil. Nah, ini juga tidak baik. Rubah kebiasaan buruk. Yang tadinya malas jadi rajin. Yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. Yang tadinya tidak sungguh-sungguh menjadi lebih sungguh-sungguh. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi dirubah kepada yang baik, maka insya Allah nasib kita pun akan berubah menjadi baik. Lalu yang keempat, rahasia merubah nasib menjadi lebih baik adalah sabar dan istiqomah dalam menjalani sebuah perubahan. Memang awal-awal berat, bahkan di pertengahan bisa berantakan, tapi yakin
terus bangun dan bangkit lagi, jatuh lagi, bangun lagi, terus begitu. Sabar dan istiqomah dalam sebuah perubahan, dan jangan putus asa dan jangan mudah menyerah. Insya Allah kesabaran akan ada hasilnya, keistiqomah kan ada hasilnya. Apa yang kita inginkan Allah wujudkan. Begitupun dengan nasib kita, insya Allah nasib kita akan berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu yang kelima, rahasia merubah nasib menjadi lebih baik adalah bersikap syukur dan penuh harapan yang besar. Bersifat syukur dan optimis dengan penuh keyakinan. Syukur ini adalah mensyukuri yang ada, insya Allah akan Allah tambah dengan yang lebih besar lagi. Mensyukuri yang sedikit, Allah tambah yang banyak. Mensyukuri yang banyak, Allah tambah lebih banyak. Mensyukuri kondisi yang ada, maka Allah berikan kondisi yang lebih baik. Dengan rasa syukur yang besar, kemudian penuh harapan yang besar, kemudian optimis yang besar, insya Allah ini menjadi jalan perubahan nasib kita menjadi lebih baik. Lalu yang keenam, rahasia merubah nasib menjadi lebih baik adalah banyak sedekah dan menolong sesama. Ya, betul saudaraku. Sedekah dapat merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Menolong sesama juga hakikatnya menolong diri kita. Siapa yang menolong sesama saudaranya, maka Allah akan tolong setiap kesulitannya. Apapun ya, setiap nasib kita yang buruk, kalau kita mau berubah, ini cara yang paling simpel adalah sedekah dan menolong sesama. Sedekah itu tidak harus dengan uang, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan pemikiran, bisa dengan harta, dengan apapun. Maka orang-orang yang kondisi terpuruk untuk bangkit lagi, salah satunya dengan sedekah atau menolong sesama, ini dapat merubah nasib kita menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, rahasia merubah nasib menjadi lebih baik adalah jangan lupa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Maksudnya apa? Salah satu yang dapat merubah takdir buruk menjadi baik adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan doa kepada Allah. Apalagi doa setelah sholat 5 waktu, doa setiap kita ibadah, Masya Allah, itu sangat mustajab. Istiqomah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Ya Rabbi, rubahlah nasibku menjadi lebih baik. Contoh misalkan, kondisi kita sedang terpuruk, ekonomi kita sedang hancur, maka mintalah sama Allah, ya Allah Engkau maha kaya, kayakan hamba ya Allah, jadikan hamba orang-orang ahli syukur, ahli dermawan, ahli sedekah. Insya Allah Allah berikan kemudahan menjadi nasib yang lebih baik sesuai dengan hajat kita, insya Allah. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi harapan kita, Allah wujudkan dengan segera. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.